buat room misalnya. Maka kalau saya create, apa yang terjadi? Ini otomatis nih sudah dibagi bagian breakout room, 2 orang di room 1, 2 orang di room 2. Begitu saya klik open all, beliau itu kita ke sana dan kasusnya memang waktu di sana itu diceritakan bahwa waktu kemarin COVID itu dari BPBD itu dapat sekali sumbangsi obat yang begitu banyak, Mbak Tati, Bapak Ibu teman-teman. Tapi karena tidak ada yang bisa mengelola obat dan perbekalan farmasi, barang expire, kadang dikasih ke vaskes, ada yang menolak karena ini mereka takut ini jalur dari mana penyimpanannya seperti apa. Jadi mungkin Mbak Tati bisa cerita ke teman-teman untuk sharing selama ini waktu Mbak Tati misalnya turun terjun ke lokasi tempat tadi dibicarakan juga terkait kita kerja dengan tim medis yang lain. Mungkin yang paling urgent ketika misalnya turun di lokasi bencana itu, ini bagian dari kita mau mempersiapkan betul-betul pelatihannya ini yang real begitulah Mbak. Mungkin bisa kasih cerita. Oke, terima kasih. Jadi apa sih, kadang-kadang tuh banyak ya teman-teman yang bertanya ya, syaratnya apa sih mau jadi relawan apoteker tanggap bencana gitu kan? Terus kalau mau ada aksi ikutan, apa yang mesti kita siapin, harus punya skill apa gitu kan untuk menjadi apoteker tanggap bencana. Kalau saya di awal selalu bilang, saya akan sebut teman-teman semua adalah relawan apoteker. Karena kalau sudah ada label relawannya, maka bekalnya akan menjadi berbeda ketika seorang apoteker ditugaskan dengan ada selipan kata relawan. Karena akan ada perbedaan di situ ya. Ketika kita menjadi relawan apoteker tanggap bencana, turun ke tempat bencana, pasti kan nggak tiba-tiba turun ya. Kalau misalnya ada bencana nih, kayak kemarin, misalnya saya ya, tsunami Banten terjadi itu dini hari. Jam 12 malam, kami ada grup apoteker yang senang lah untuk berdiskusi tentang kebencanaan. Apa persiapan yang pertama? Jangan tiba-tiba turun lah kalau ada kejadian bencana. Tanggap iya, tapi kan tetap juga kita harus beberapa prosedurnya supaya efektif. Kemudian sampai tujuan kita ke sana. Benar ya seperti dikatakan tadi sama Kak Pascal, kalau bantuan segala itu terjadi dan bingung mau kemana karena nggak tahu harus disalurkan kemana, harus disalurkan ke siapa dan kemana. Ketika terjadi bencana, saya biasanya kami di Banten ya, ini sharing bercerita apa yang perlu disiapkan. Yang pertama ketika mendapatkan informasi bencana kan validasi ya, cek dulu kan itu benar apa enggaknya kan. Karena kan kadang-kadang simpang siur ya, apalagi kalau gempa tiba-tiba ada yang bilang di sebelah akan ada gempa susulan atau apa, banjir juga sama. Video cek validasi berarti BMKG. Kemudian juga saya bergabung di grup BPDPD. Teman-teman nanti kalau sudah terbentuk nih himpunannya, bergabunglah dengan grup BPDPD karena di situ informasinya juga valid kan, divalidasinya di situ. Dari situ saya biasanya akan berkoordinasi dengan lembaga lain. Nah, kita mulai belajar berkolaborasi, belajar bersinergi dengan teman-teman di lembaga lain. Lembaga yang mempunyai keahlian asesmen. Ya, karena kalau saya menyadari kami apoteker ini belum cukup bekalnya untuk masuk ke wilayah asesmen ketika pertama kali terjadi bencana. Tsunami atau gempa ataupun banjir kemarin ya, yang tingginya sudah sampai atap rumah lantai 2. Nah, kalau apotekernya datang ke sana, asesmennya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita nggak punya, di tempat saya tidak ada perahu karet gitu kan. Di ATB-nya Banten belum punya perahu karet. Kita tidak punya keahlian untuk mengevakuasi seperti itu, tidak seperti teman-teman dari lembaga lain yang emang tim SAR-nya. Jadi kita kerjasama dulu. Mereka yang akan turun pada saat pertama kali terjadi kejadian, kita biasanya akan bertanya ke PC-nya. Jadi kalau misalnya kapan kita akan bergerak, pertama yang saya lakukan biasanya saya bertanya ke PC wilayah tersebut. Validasinya seperti apa, asesmennya seperti apa, dari ketua PC ataupun minta teman-teman yang ada di sana. Informasi itu yang akan akhirnya menjadi
disinkronkan dengan informasi dari teman-teman dari lembaga lain yang memang punya keahlian di bagian rescue-nya ya. Rescue-nya. Dari situ kita baru tahu kebutuhannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya bertanya tentang apa sih yang harus kita kuasai gitu. Kalau bicara pengelolaan obat, saya rasa semua yang sudah berlabel apoteker rasanya akan tahu apa yang harus dilakukan ketika harus diberikan amanah mengelola obat. Mengelola obat itu kan dari mulai pengadaannya, gimana cara mendapatkan obat itu sampai nanti ke pasiennya. Itu saja sih yang maksudnya yang harus lebih digali gimana caranya supaya di tempat bencana itu kita lebih fleksibel, lebih tahu kebutuhan obat-obatannya. Nggak mungkin kan kalau obat banjir, kalau kejadiannya gempa kita bawa obatnya pasti akan berbeda dengan kejadian banjir. Kemudian ketika gunung erupsi kita akan berbeda dengan kebutuhan obat banjir. Itu kita belajar di situ. Setelah itu semua ada, di hari 1, hari kedua biasanya saya belum menurunkan pelayanan kesehatan, kita masih mencari data. Hari pertama, hari kedua biasanya kita memberikan bantuannya dalam bentuk logistik umum. Kita ikut langsung membuka open donasi misalnya atau turun tapi membawanya logistik umum. Karena ketika terjadi bencana pertama kali, orang tidak akan berpikir obat atau kenapa ya, tapi akan berpikir ini gimana saya makan, saya haus, saya lapar, kan seperti itu. Nah, apoteker membantu di situ. Saya mencoba juga membuat teman-teman di Banten sini bahwa menjadi apoteker tanggap bencana itu tidak hanya fokus dengan pelayanan farmasi, itu adalah sebuah kewajiban. Kita akan mengawal bagaimana caranya pelayanan farmasi dan apoteker itu sebuah kewajiban yang memang harus kita laksanakan ya. Tapi kita di situ akan mengembangkan talent-talent lain, membuka soft skill kita, menggali soft skill kita. Ternyata ketika ditanggap di bencana, apoteker tanggap bencana itu keluar semua tuh potensinya. Dari leadership-nya bisa kelihatan. Bisa muncul. Kemudian gali-gali terus kita bisa ketemu nih orang punya kemudian punya apa lagi ya? Dia ternyata bisa sebenarnya kalau kita ke belakang lagi 7 star-nya farmasi itu ternyata bisa terjadi semua gitu loh. Bisa kita kerjain semua pada saat bencana. Tiba-tiba banyak kumpulan anak-anak, ya kita keluarlah jiwa mengajarnya, gimana caranya kan menenangkan mereka. Kemudian ketika tidak terjadi keteraturan, jiwa manajer akan keluar, gimana caranya nih mengatur, gimana caranya supaya pengungsi atau penyintas ini bisa rapi gitu kan, bisa tetap. Jadi semuanya itu akan seperti terasah gitu pelan-pelan dan akhirnya kita bisa memetakan potensi diri kita sendiri. Kita ada di mana. Makanya soft skill, mana sempat cerita sama Bang Pascal kan, gimana kalau misalnya di tempat bencana, oke, farmasi itu wajib, harus kita harus tahu itu semua. Kemudian yang lain-lain, akar-akarnya cabang-cabangan dari farmasi yang mendukung. Kita harus belajar PHBS-nya gitu kan. Gimana sih caranya pola hidup bersih di tempat bencana? Nggak mungkin juga kita minta mereka suruh mandi dan lain-lain. Air juga nggak ada misalnya kan kalau lagi gempa gitu kan. Jadi kita harus bisa tahu ini apa yang. Kemudian belajar PFA-nya, pertolongan pertama secara psikologisnya, karena kadang-kadang kita tuh hanya menghibur saja ya, menghibur tapi kita tidak tahu ternyata juga sedikit menyakiti gitu kan. Sudah tahu kondisinya sakit segala, tapi kita masih memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan, memberikan bantuan tapi dengan cara yang mungkin tidak elok ya, tidak terlalu baik gitu. Nah itu kita belajar seperti itu. Jadi belum lagi kadang-kadang emang farmasi ngurus apa lagi ya, kalau lagi bencana itu semuanya bisa kepegang gitu kan, tiba-tiba di PPNI tidak menyiapkan perawat, wah kalau kita bisa tensi kalau lagi bencana ya itu kan menjadi sah-sah aja. Saya dengan tidak melanggar kompetensi profesi lain, saling menghormati, tapi ketika terjadi kedaruratan ya kita bisa melakukan itu juga gitu. Oke, wow. Itu sih. Menarik. Jadi mengasah juga. Kalau yang saya rasa ketika dulu saya hanya fokus di pelayanan farmasi di rumah, tapi ketika sekarang bergabung di ATB gitu kan, saya menjadi banyak sekali yang akhirnya saya pelajari. Saya belajar leadership gitu, gimana sih caranya. Kemudian akhirnya saya belajar juga ya minimal saya tahu bagaimana caranya berkolaborasi gitu kan dengan teman-teman lain, gimana caranya supaya tetap equal dengan profesi lain gitu kan, tetap seimbang, tidak ada yang di atas atau di bawah gitu kan, karena kolaborasi itu kan harus seperti itu ya. Kemudian saya juga jadi belajar psikolog, jadi belajar ilmu-ilmu seperti itu, pendampingan kepada penyintas gitu, sedikit-sedikit
menarik menurut saya Wow. dengan ada di tanggap bencana. Oke. Wow. Gitu. Berarti itu ya Mbak Tati, yang saya garis bawah tadi itu kita jadinya mengeksplor diri sendiri. Tapi Ya, ini ya Mbak Tati, yang menarik tadi itu ternyata ini ya Mbak, penerapan aplikasi D79 Farmasi itu memang mungkin sudah dipikirkan sama ya, konseptor-konseptor bahwa memang ya. kedepannya itu Saya perkembangan kok dunia iya kefarmasian saya itu akan ini merambah. ya, kok saya jadi terasa oh ternyata emang farmasi itu tempatnya tidak hanya pada saat kondisi normal gitu ya, pada saat terjadi bencana, farmasi itu malah bisa jadi leader gitu. Di kami sendiri, kita kadang-kadang kejadian lah kemarin banjir, dokter-dokter relawan itu isoman 4-5 orang kan, itu padahal dokternya yang biasa menggerakkannya gitu kan. Ya mereka kan lempar ke apotekernya. IAI tolong handle gitu, ATB tolong handle, kami yang isoman di dalam yang menggerakkan internalnya, handle-nya yang di luar, bagaimana asesmennya, bagaimana kapan kita turun gitu. Mereka menggerakkan. Jadi ya kita udah merasa sama-sama gitu, nggak ada yang merasa saya leadernya, saya pemimpinnya di organisasi ini, IAI di bawahnya ID itu enggak gitu. Ketika sudah kolaborasi kita merasa sama gitu. Oke. Dibuat menjadi sama. Mbak Tati, ini poin menarik karena ini ya Mbak, misalnya dalam hal penempatan dan pembawaan diri nih, Pak, misalnya Ya, terjadi. Nah, ketika kita di lokasi bencana itu kan otomatis kita bekerja dengan tim medis lain ya Mbak Tati. ya, Ketika misalnya ada teman-teman yang belum apa ya, mungkin bahasanya agak ini ya, agak mungkin subjektif, tapi kadang juga ego untuk kita melebur dan lain sebagainya itu kesan pertama lah Mbak Tati pertama ketika turun bersama. ya itu ya saya juga rasakan hal seperti itulah. Maksudnya apa ya? Ya mungkin kalau yang dari diri sendirinya minder gitu kan. Tapi ketika ini mau gimana nih, nggak punya kebiasaan apa-apa gitu, cuma di apotek. Terus yang kedua mungkin kita sendiri memang belum banyak berkomunikasi gitu kan. Jadi dengan teman-teman lain, dengan profesi lain. Jadi menjadi seorang apoteker itu ternyata profesi yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita nggak mungkin kan pelayanan kesehatan apotekernya sendiri tanggap bencana gitu. Dokternya siapa gitu kan? Harus ada resepnya kan? Nah, itu pasti akan menggandeng ID kan. Minimal ID lah. ID. Nanti dari ID pasti ID bilang gini, nanti yang tensi saya siapa, yang bantuin saya ini siapa gitu kan. Oh iya, kita butuh perawat. Jadi 3 itu udah pasti. Kalau sekarang saya mulai berkembang ke PDGI, dokter gigi, dan satu lagi ke bidan. Bidan udah 5 organisasi profesi di Banten itu sudah melebur jadi satu grup gitu. Jadi satu grup di situ, nakes peduli kita sebutnya, nakes lintas profesi. Jadi ya kalau misalnya merasa ada ego, ada yang belum banyak penghalangnya, banyak barrier seperti itu ya di awal-awal wajar. Tapi kita kembali lagi kan bahwa berlatih ya, latih terus, sering komunikasi, sering ikut bergabung, lama-lama juga nanti profesi lain akan tahu apoteker itu seperti apa. Saya sudah sering ngalamin sih, pertama semuanya jaga jarak gitu kan, dokter, perawat gitu kan, mereka seperti tugasnya masing-masing, tapi akhirnya menyadari nggak bisa sendiri, semuanya nggak bisa sendiri. Dalam pelayanan kesehatan jelas kita nggak bisa sendiri. Apoteker nggak akan bisa mengerjakan resep tanpa ada bantuan dokter untuk mengirimkan resep. Kemudian dokter butuh perawat, itu ada 3, itu satu kesatuan. Kalau bencana kan tidak hanya pelayanan kesehatan mungkin di hari kedua atau hari ketiga. Di hari pertama saat terjadi bencana, yang ada pertama adalah evakuasi dan lain-lain. Logistik yang harus masuk pasti cukup besar. Apoteker ingin membawa namanya sendiri untuk turun membantu atau apa, saya rasa geraknya akan bukan geraknya, langkahnya akan menjadi lebih tidak seluas ketika berkolaborasi. Kalau saya ya pengalaman dari tsunami ya pertama, kemudian semakin ke sini semakin banyak kolaborasi. Dengan kolaborasi pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan menjadi lebih banyak. Wow. Tidak hanya sekedar obat. Gitu. Siap Mbak Tati. Jadi ini teman-teman panitia yang hadir, seksi acara kayaknya kita harus banyak
merenungi dan meresapi nih, The Seven Oh. Nights. Biar diterjemahkan. Apa ya? Seru lah, seru, akan banyak teman. Kemudian apa ya, akan banyak teman, mengeksplor diri, akan banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak yang nggak cuma apoteker gitu. Kalau saya kebetulan suka dengan hal seperti itu, jadi ya senang jadi bertemu dengan banyak profesi. Oke, oke. Siap Mbak Tati. Mungkin sebelum nanti kita masuk, mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau berbagi ini atau mau ke Mbak Tatinya. Supaya saya jangan ngomong sendiri. Jadi Mbak Tati, sebelum ini selama oke lah kalau pengalaman ke lokasi bencana, artinya jiwa kerelawanannya itu bukan baru ini ya Mbak. Artinya sudah sebelum ATB juga sudah sering melakukan banyak aksi kerelawanan. Tadi ada beberapa poin yang sudah Mbak Tati tekankan tentang pembawaan diri, terus kolaborasi, sinergi, apalagi tadi pengalamannya itu sudah nakes peduli itu sudah melebur jadi satu identitas yang artinya itu berkelanjutan lah. Ya, ini bisa jadi pelajaran untuk kita di NTT. Jadi kita membangun sinergi dan apanya itu tidak hanya di momen-momen tertentu, misalnya baksos ya, tapi berkelanjutan lah. Mungkin ini ya Mbak Tati, selama mengikuti relawan ini, khusus turun di lokasi-lokasi bencana, apa yang menurut Mbak Tati itu paling berkesan lah, artinya baik dari secara profesi atau misalnya di luar profesi, tapi itu menurut Mbak Tati jadi pelajaran memang ini kayak sesuatu sekali nih di bencana, mungkin di daerah tertentu atau punya pengalaman mungkin bisa ini. Iya, apa ya? Berkesan ya, setiap kejadian itu pasti ada ceritanya. Setiap turun kebencanaan itu pasti ada ceritanya. Waktu di Lombok, saya jadi ingat profesi waktu di Lombok. Karena kebetulan ketika saya turun itu ada teman dari komunitas lain dan mereka itu sedang membagi-bagikan obat gitu loh, obat-obat yang seharusnya sih nggak bisa dibagikan sebegitu saja kepada penyintas ya, tapi saya lihat begitu dan akhirnya saya jadi tergerak loh, gimana caranya apoteker itu bisa ada di benak mereka lah. Apoteker itu harus masuk ke komunitas-komunitas itu. Jadi branding apoteker itu yang kalau saya bilang, kalau branding di komunitasnya sendiri udah pasti lah ya, kita apoteker dipahami, dikenali di profesi itu. Tapi gimana caranya teman-teman di luar apoteker itu ingat dengan apoteker? Itu kejadian waktu di Lombok. Kemudian waktu di tsunami Banten, ya itu yang lebih terasah lagi. Saya jadi belajar banyak di situ kesehatan mental ya. Gimana ketika saya harus membantu pelayanan kesehatan karena kejadiannya tsunami, otomatis yang jadi tempat pengungsiannya di bukit-bukit kan. Nah, kalau di Lombok kan kita nggak ke bukit-bukit gitu, karena kan kejadiannya gempa gitu kan. Beda gitu. Nah, waktu di tsunami di Banten ya kita ke bukit-bukit. Akhirnya saya jadi tertarik untuk belajar psikolog, belajar pertolongan pertama kepada korban bencana. Karena di situ saya melihat ketika saya harus ke bukit menemui anak-anak, ya mereka tuh sampai apa ya? Kita tuh kalau di bahasa sini diikuti terus loh. Mereka senang dengan kita, apalagi dengan hadirnya kita gitu. Kakak jangan pulang gitu, kakak jangan pulang. Kenapa? Sepi di sini ya, karena kan mereka lagi ngungsi ya di bukit itu udah gelap gitu kan. Kita nggak boleh pulang gitu. Kita membantu pelayanan kesehatannya. Itu di Lombok. Kemudian di Banten tsunami. Kemudian ada juga yang terkait obat gitu ya. Kita tuh kan kadang-kadang pada saatnya datangnya kan oke, kita di hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga setelah bencana kita mulai masuk ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita suka kadang seperti seakan-akan sudah selesai ketika terjadi bencana setelah 5 bulan gitu, 4 bulan.
padahal mereka masih di daerah pengungsian, ya kan? Ternyata kebutuhan obatnya juga berbeda. Saya belajar lagi di situ. Ternyata setelah 6 bulan, kebutuhan obat mereka itu berbeda dengan pada saat pertama kali. Dulu saya tidak pernah menyediakan obat-obatan KB misalnya. Tapi ketika mereka ada di pengungsian, setelah berbulan-bulan, tetap sampai hari ini ya, masih ada yang di hunian sementara gitu kan, yang ada di tenda-tenda. Nah, itu obat-obatannya berbeda sekali. Jadi akhirnya saya belajar dari situ bahwa profesi apoteker itu, kita sebagai seorang apoteker berusaha gimana caranya teman-teman lain di komunitas-komunitas lain ya, NGO lain, itu kan jarang banget ada, bukan jarang-jarang ya, jarang banget yang ada profesi apotekernya. Tapi mereka kadang-kadang melakukan pelayanan kesehatan atau mereka membuat donasi obat. Nah, gimana caranya supaya kita itu ada di ingatan mereka. Kita membuat link sama mereka. Gimana caranya supaya ketika terjadi bencana, mereka ingat kita. Dan itu alhamdulillah perlahan-lahan. Jadi sekarang malah kadang-kadang kita kewalahan. Karena sekarang NGO teleponin kita. Kita mau mulai pelayanan kesehatan cuma punya dokter. Gitu. Apoteker bisa bantu nggak? Kita yang kewalahan. Karena apoteker tanggap bencananya nggak banyak. Kalau weekend saya bisa menggerakkan teman-teman ya. Kalau weekend. Tapi kalau udah hari-hari kerja agak repot gitu kan. Karena paling yang bisa tuker-tuker sip atau yang lebih muda itu paling saya teman-teman di apotik gitu kan. Kalau di rumah sakit agak susah. Nah itu. Saya rasa di NTT kayaknya saya ngasih apresiasi banget loh ya kemarin kejadian apa namanya? Ya, yang Seroja yang di berbagai pulau itu kok bisa sampai mobilisasi ke pulau-pulau itu sambil ada yang bawa buku seperti itu keren banget lah. Itu udah kita itu jadi obrolan kita di grup PP. Maksudnya ini teman-teman di timur dengan kondisi seperti itu yang harus pakai perahu lewat pulau, kapal ya gitu. Bisa terlaksana dengan ya bisa diatasi lah gitu dengan cukup baik. Keren. Ini orang-orangnya ada di sini loh, Mbak Tati. Oke. Saya kasih wush dulu. Saya kasih wush dari sini ya, wush ya dari sini. Ada Teh Agatha, terus Kak Rukia, Kak Atika, ini yang dari floating. Ini dari Alor yang belum gabung. Tapi itu menarik Mbak Tati karena tadi ya artinya kalau kesannya ya tadi itu mungkin kata kuncinya ya kita artinya banyak hal yang mungkin kita selama ini mungkin potensi kita ada di situ, akhirnya dengan sendirinya tereksplor dengan sendirinya Mbak Tati ketika misalnya turun ke Mbak Tati ini menarik untuk jadi ini teman-teman pasti artinya kita jadi banyak perspektif tentang bencana. Artinya selama ini kita berpikir ya bencana ya tugas kita ke sana ya identiknya perbekalan farmasi dan obat. Ya, itu udah pasti. Itu apa ya? Kewajiban utama itu sih. Ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang misalnya yang memang itu harus memang kita persiapkan baik dari kesiapan mental, skill. Jadi ketika kita ke sana itu kita tidak terlihat aneh sendiri gitu. Orang lain berbaur terus ini kita yang di mungkin Mbak Tati ini saya dengan teman-teman sebenarnya punya kami buat semacam grand design untuk ATB. Mungkin ini bisa kalau misalnya sempat kita coba tampilkan biar saya rasa ini teman-teman sudah ada yang mungkin banyak yang mungkin sering kita take sharing dan lain sebagainya, ada KOC. Terus di ini saya lihat ada juga ini Mbak Tati ada teman sejak ini TS Nura ini dari Nura Hidayah. Dari Dompet Duafa, Mbak. Oh, dari Dede. Nah, ini apoteker juga kan? Iya, benar, Mbak. Ini dari Nah, kan apoteker sudah ada Dompet Duafa, itu udah berarti udah terbentuk bagus juga linknya kan? Dompet Duafa inget dong sama apoteker NTT, berarti kan gitu. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Dari Kanura ini. Assalamualaikum, Bu. Ya, nanti bisa ini tuh, kalau sudah ini. Tapi ini menarik karena TS Nura ini memang berapa kali waktu kemarin itu sering kolaborasi dan memang DDF ini untuk aksi sosialnya tidak pernah putus dan betul TS Nura ini sering tanya kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan bersama dan lain sebagainya. Hanya mungkin ini ya Mbak Tati sebelum nanti ke teman-teman coba saya munculkan ininya apanya ya ini lebih ke
bahan diskusi kita sih. Kira-kira mungkin ada tanggapan atau masukan. Ini juga lagi-lagi hanya mencari pola atau format. Intinya untuk ke depan ini sebenarnya ATB ini kita mau apakan dia nih? Misalnya Mau dibawa kemana ATB-nya? ya, gitu kan? ATB ini mau dibawa kemana nih? Iya. Ini apa namanya teman-teman apoteker muda lah ini yang akan lanjut. Kita kan di sini mengawali saja. Betul, betul Mbak Tati. Jadi artinya kita juga ingin meninggalkan itu ya Mbak Tati, legacy. Artinya setelah kita Yes, gantung betul. gantung alma mater, gantung jas ATB ada deh. Jadi saya izin ini ya Mbak Tati, Bapak Ibu Share. teman semua, coba saya tampilkan nanti ini setelah ini baru kita bisa mungkin untuk kita diskusi bersama. Jadi Jadi ini kelihatan ya? belum sih share screen ya, belum. Belum ya? Ya. Kalau saya belum, nggak tahu teman-teman yang lain. Halo teman-teman, sudah kelihatan kah? Sudah Oh, kelihatan. Oke, saya belum. Kelihatan. kelihatan. Mbak Tati, belum kelihatan? Saya belum. Oh ya. Jadi ini coba kita ini Mbak Tati, Bapak Ibu mungkin nanti bisa ada Kak Oce, Kak Ria, Kak Yuli mungkin karena Kak Yuli di sini juga ini Mbak Tati, ini Kak Yuli ini di bidang 4 PDIAI, terus Kak Yuli ini orang Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Nanti Wah, senang dong ini. Tuh kan ada dari Dinkesnya juga. Ini udah sebuah kolaborasi loh, Dinkes dengan ATB juga gitu kan. Iya, Bisa iya. tahu. Jadi Lengkap lah sudah ya. jadi ini mungkin teman-teman ini kelihatan ya Bapak Ibu teman-teman. Oh, jadi yang kita misalnya kalau dari sini kita memitigasi untuk strategis apoteker bencana itu di internal organisasi PD pasti berkaitan dengan ini Mbak Tati, kita lagi pikirkan bisa tidak ya Mbak kita misalnya lintas PD atau lintas sampai ke pengurus pusat itu kita buat semacam guideline atau semacam silabus yang itu jadi pedoman untuk misalnya ketika kita turun ke lokasi bencana itu tugas dan ininya kita itu semacam ada pasti akan Panduan. ya pasti akan kemana-mana tapi minimal Ya. untuk yang tugas pokok kita itu kita buat dalam bentuk guideline gitu Mbak. Kalau menurut Ya. Mbak Itu udah pernah dapat itu belum pedoman himpunan yang sudah disahkan? Sudah pernah di-share belum ya? itu belum Mbak Tati. Nanti kemarin belum. Itu sudah disahkan sih. uh-huh. Jadi waktu itu kita buat, kemudian kita minta direview oleh PP. Ya alhamdulillah sudah disahkan. Jadi di situ ada bagaimana tahapan-tahapan apoteker tanggap bencana itu akan bergerak gitu. Ada. Coba tapi nanti kita bisa sempurnakan kok lagi. Bisa di ini lagi. Karena kan kemarin tuh kita buatnya 1 tahun yang lalu ya, tapi baru disahkannya belum lama kok. Belum pernah dapat ya? Belum pernah di-share? Belum, Mbak. Nanti bisa Oke, nanti saya share. Seperti sampai dari nilai-nilai relawan seorang apoteker tanggap bencana itu ada. Wow, keren. Artinya, Gitu. Mbak, itu menurut saya penting karena ketika misalnya waktu teman-teman kita nanti menyusun output kegiatannya, kita bisa sinkronkan dengan itu, Mbak. Biar memang betul-betul yang kita kasih input dan output itu bisa ketemu tuh, Mbak. Maksudnya, Yes, betul. Termasuk materi-materi ya, materi di misalnya ATB, pelatihan ATB dasar seperti itu ya, itu mudah banget kita nggak bisa main materinya pertama materi dasar tuh tapi gabung dengan materi lanjut tuh enggak, kita memang terbagi. Nanti bisa dari pedoman, nanti saya share juga ya kayak gitu. Jadi materi-materinya juga bisa disesuaikan itu yang semacam panduan ya guideline-nya semacam panduannya, sebaiknya materi-materi yang seperti bantuan hidup dasar misalnya itu ada gitu kan. Terus value relawan itu harus ada di materi dasar. Selebihnya nanti karakteristik bencana itu ada, tapi penjelasan lebih lanjut tentang bencananya itu tergantung dari wilayahnya masing-masing. Karena bisa jadi Banten dengan NTT pasti akan berbeda kan. berbeda ya, betul. Saya nggak tahu kalau di
Di Banten Ilustrasi. kami juga membahas tentang bencana industri kimia. Bencana kimia, tapi kalau di NTT saya nggak tahu seperti itu kan. Seperti kemarin ketika saya harus ke Makassar, di sana itu ternyata lengkap ya, dari kemarau juga termasuk, banjir termasuk gitu kan, longsor termasuk, banyak sekali itu saya ke Makassar. Jadi karakteristiknya ya. Kemudian nanti di lanjutan itu materinya kan lebih berbeda lagi, misalnya apa namanya lebih spesifik lagi gitu. Teman-teman sih kemarin waktu yang di Makassar mau bikin pelatihan juga ya kita kasih seperti itu sih. Kebetulan pedoman itu udah disahkan waktu di Makassar, jadi kita kasih. Ini coba tolong dilihat dari sini gitu. Nanti Boleh. saya kirimkan deh. Boleh Mbak Tati, nanti habis ini bisa di Gitu. Iya. Ya kalau materi pertama seperti tadi guideline-nya apa sih kalau untuk bikin ketika kita nyampe pertama apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dari himpunannya dulu ATB-nya, bergeraknya seperti apa, alarmnya dari mana gitu kan? Nah, kalau kami mulai dari sekarang tuh sudah mulai mensosialisasikan bahwa ketika terjadi bencana ya PC itu yang PC itu yang coba lihat apakah dia butuh teman sejawat lain untuk membantu karena vaskesnya lumpuh atau gimana, kejadiannya seperti apa. Nah, nanti biasanya lapor ke ketua PD. Ketua PD akan melihat PC-PC lain bisa support atau tidak. Ketika PC-PC lain sudah support, tapi ternyata masih kewalahan, ya PD akan berkibar lagi dengan PP. Nanti PP akan melihat PD, kita minta berkabarnya kepada kepada PP, pasti PP akan menginfokan kepada tim ATB, PP ATB. Dan di situ kita akan melihat provinsi lain yang bisa diaktifasi seperti apa gitu. Kalau kejadiannya di timur, mungkin kita akan minta Sulawesi yang akan lihat dulu seperti apa gitu, nggak tiba-tiba teman-teman dari Sumatera yang datang gitu, enggak. Jadi caranya seperti itu sih yang kita sudah coba bikin guideline untuk cara mengaktifasi ATB di daerah atau di PC-PC setempat. Kalau untuk diri sendirinya ketika sudah menjadi relawan apoteker tanggap bencana, ketika diterjunkan ke wilayah bencana, ditugaskan, itu apa yang harus itu juga ada di pedoman. Oke, siap. Berarti bagus tuh Pak. Nanti kemarin itu Mbak Tati, waktu kita sharing sama TS Anwar itu, dia sempat menyampaikan kalau di Kementerian Kesehatan pun itu sekarang lagi digodok Mbak, produk untuk jadi tapi dia include untuk guideline semua tim kesehatan Mbak. Ya, Jadi klaster ya. Ya, dia klaster kesehatan. Sudah ini. Ya. Jadi dia bilang itu nanti katanya, kebetulan nanti ada Kak Yuli di sini, nanti Kak Yuli bisa berikan kita mungkin informasi. Katanya itu nanti diinikan ke Dinkes masing-masing untuk nanti disosialisasikan. Kalau yang dari kemarin informasi dari TS Anwar itu, katanya nanti kalau misalnya mau dibawa ke sosialisasi misalnya ke daerah, nanti bisa dikomunikasikan dengan tingkat organisasi profesi untuk bisa saling-saling collab ke depannya. Mudah-mudahan sih bisa ada itu sih Mbak ya, biar lebih punya inilah. Pasti kita melakukan dengan sini kita melakukan, tapi kalau misalnya ada semacam panduan begitu, saya rasa lebih. Iya, betul. Misalnya kalau kita ada ini kita mau lapor siapa nih? Lapor Dinkes dulu atau lapor BNPB? Kalau ada bencana, kita akan selalu arahkan lapor ke pos komando. Ya, kita bilang. Tapi kalau karena kita kesehatan, kita juga lapor ke Dinkes. Kemudian nanti ada klaster kesehatan. Itu sih sebenarnya rumah-rumah kita. Klaster kesehatan itu kan salah satu rumah kita. Ketika terjadi bencana, kemudian kenapa harus lapor ke BPPD atau pos komando yang ada di situ? Ya karena kan itu juga kita semua informasinya biasanya berasal dari BPPD dulu ya. Atau kalau misalnya tingkatnya sudah nasional kan BNPB berarti. Gitu. Oke, siap. Jadi kalau saya dalam ini kita menggambarkan ini, Bapak Ibu teman-teman masih terlihat ya? Share screen? Ya, gimana? Terlihat kah? Atau halo? Halo. Iya, Pak. Oke. Halo Kak Pascal. Ya, terlihat ya Kak. Saya takutnya saya ngomong di tempat kosong. Kak, ini terlihat tapi kelihatan kalau dari saya sih screen-nya ini
terkait dengan Zoom ini. Iya. Apa mau share PPT kah atau apa? Oh, dia dalam bentuk ini sih Kak, dalam bentuk PDF. Oh tidak, ini Tidak Zoom ada. saja, hanya tulis upgrade. Oh, berarti sama dengan Kayaknya Kak terkait ini. dengan Zoom. Sama dengan saya. Siap. Oh, oh. Berarti oke Kak. Berarti yang bermasalahnya di saya sih. Berarti nanti coba saya perbaiki. Intinya di sini dia kalau di roadmap-nya ini saya coba memetakan mitigasi, misalnya posisi ATB misalnya nanti yang tadi Mbak Tati sampaikan ada di daerah, komunikasi dan koordinasinya ke pusat, nanti terhubung dan terkoneksinya di masing-masing pengurus cabang. Karena kemarin itu di waktu audiensi BPBD itu mereka juga sampaikan nanti nama-nama relawan yang nanti mengikuti apoteker tanggap bencana ini nanti dikirimkan ke BPBD biar nanti terdata mengatasnamakan organisasi profesi. Jadi misalnya kalau ada terjadi kejadian bencana nanti bisa dikomunikasikan kalau misalnya dengan tim medis yang lain. Betul itu. Betul. Nanti kalau bisa bikin MOU juga ya dengan BPPD setempat. Oh ya, siap Mbak Tati. Itu sekarang lagi dibuat draft PKS-nya, masih ini kita sudah serahkan, dorang nanti pelajari kalau misalnya nanti dalam waktu dekat misalnya kita mau ketemu lagi, nanti baru dibahas poin per poinnya. Iya. Ya minimal mereka tahu bahwa ketika terjadi bencana mereka bisa kontak siapa untuk dari apotekernya, kemudian apa yang bisa kita bantu, tugas kita apa gitu. Bisa kita nanti ditempatkan di klaster kesehatan. Oke, siap Pak. Jadi mungkin kalau tadi ada informasi dari Pak Tati, artinya untuk dalam memobilisasi teman-teman juga sebenarnya ada ininya. Mungkin itu jadi ini ketika misalnya terjadi ini kita bisa apa tuh? Karena itu paling penting sebenarnya menurut saya sih. Apalagi kita di NTT ini kepulauan Mbak Tati. Misalnya teman-teman tidak terhimpun di satu tempat. Terus ini Mbak Tati ini sebenarnya sudah ini, tapi oke lah. Artinya nanti ini jadi coba dengan teman-teman di lingkup PD. Hanya mungkin saya minta masukan dan ininya dari teman-teman, mungkin dari Kak Yuli terkait berita tadi yang mungkin dari ini tuh Kak, dari Dinkes itu, mungkin Kak Yuli pernah dengar info Kak seperti yang tadi. Halo, selamat malam. Malam, Kak Yuli. Saya panggil kakak nih. Adek kayaknya Tati. Aduh, kalau di relawan itu udah sebutnya tuh udah abang, kakak. Makanya kalau di relawan tuh kita tuh apa ya? Seneng-seneng aja, ngerasa muda terus kayaknya ya. Gimana? Oh ya, yang tadi soal ini yang TS Anwar itu kenapa? yang lewat yang berita yang mana Pak Pascal, yang info TS Anwar yang soal bencana itu ya? Ya benar Kak, yang untuk disosialisasikan ke pengurus Dinas Kesehatan Provinsi itu Kak. Ya, untuk di Dinas Kesehatan Provinsi memang ada, kalau terjadi bencana memang ada orang yang sudah pernah dilatih terkait itu. Orangnya programnya ada di P2. Oh ya, P2. Ya, ada di P2. Jadi ketika terkait bencana dia yang membuat semua termasuk dengan tim SK apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan bencana seperti kemarin kita siklon Seroja, itu dibentuk tim posko yang berpusat di kantor gubernur yang melibatkan banyak SKPD, termasuk salah satunya kesehatan. Jadi untuk kesehatan dari tim yang dibentuk oleh
kepala dinas yang diperintahkan untuk terlibat di situ. Jadi untuk dinas kesehatan sendiri, karena semua yang logistik bantuan semua yang masuk harus melalui posko tersebut. Jadi Iya. tidak lewat, sekalipun lewat SKPD, misalnya ada SKPD lain yang mungkin menginfo ke tiap SKPD antar provinsi, tapi selalu diarahkan untuk ke posko tersebut, karena itu posko utama di mana harus tercatat semua bantuan, baik itu logistik, baik itu uang, baik itu tenaga, semua harus tercatat. Sehingga nanti menjadi satu pelaporan. Jadi kalau tugas Dinkes itu adalah mencatat misalnya logistik yang masuk, setiap bantuan logistik ataupun tenaga kesehatan yang ikut terlibat, yang mau ikut terlibat sebagai sukarelawan di dalam bencana tersebut. Jadi nanti ada ketika itu nanti ada pantau, ada setiap foto, jadi ada tim-tim yang turun ke lokasi. Jadi itu akan dikirimkan, misalnya kalau tim kesehatan itu nanti dikirimkan jadi menjadi bahan pelaporan dari bagian posko dalam hal ini tim kesehatan. Ya, jadi itu merupakan laporannya sendiri. Jadi kalau memang ini belum ada sih dari P2 itu keterlibatan misalnya semua organisasi terlibat, tetapi secara perorangan ataupun misalnya dia turun dengan sendiri. Jadi misalnya ketika ada dari tenaga ini mau turun, jadi dilihat dari pembagian di lokasi mana misalnya yang terjadi kekurangan tenaga tersebut. Iya, betul itu. Betul banget. Itu yang dibuat oleh Dinas Kesehatan sebagai tim dari bagian dari tim posko. Iya. Jadi logistik pun dibagi seperti itu. Jadi dibagi sama rata, dilihat dari di mana tempat tersebut yang terjadi kekurangan. Iya. Jadi sama seperti itu. Jadi tidak menumpuk di satu tempat. Karena ketika bantuan lewat SKPD agak susah untuk distribusi. Distribusikan. Sedangkan kalau lewat posko karena menggunakan kapal laut yang punyanya TNI yang selalu siap sedia, jadi itu lebih cepat sampai dan lebih ini karena selain logistik orang-orang pun dimobilisasi dengan kapal tersebut. Jadi itu sudah ranahnya TNI. Berarti kan sudah kolaborasi juga ujung-ujungnya ya, kerjasama dengan TNI. Itu apa ya? Memang seperti itu sih Kak Pascal, Kak Yuli, bahwa ketika terjadi bencana, kenapa kita harus lapor ke Dinas Kesehatan atau melihat peta-peta seperti itu, jangan sampai terjadi penumpukan ya. Maksudnya gini, kita memberi pelayanan kesehatan, kita berniat baik tapi tidak tersampaikan dengan baik karena ternyata di situ sudah dilakukan 2 kali misalnya, tapi tempat lain belum. Dinas Kesehatan kan pasti punya petanya ya, punya petanya yang belum atau yang sudah, termasuk tadi logistik umum. Itulah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya. Betul, karena biasanya misalnya dari universitas, kalau mereka mau mengirimkan tim, di dalamnya ada dokter, apoteker, psikolog, itu mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nanti dinas misalnya ini mau turun di mana yang paling butuh. Jadi mereka nanti gantian. Jadi misalnya kalau kondisinya agak lama, dia 5 atsat seminggu. Jadi minggu ini tim ini, nanti timnya balik, orang lain lagi gantian gitu. Nah itu kalau komunikasinya sudah baik, koordinasinya sudah baik seperti ini tuh menyenangkan gitu loh. Maksudnya kita yang mau masuk nih, misalnya ATB mau masuk ya, gabung dengan ID dan lain-lain mau masuk, juga tahu daerah mana yang belum tersentuh gitu kan. Jangan sampai kita numpuk di satu titik, tapi titik lain malah sedang teriak karena tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan itu atau tidak pernah mendapatkan logistik umum gitu. Ini cakep lah Dinas Kesehatannya kalau udah seperti ini. Tinggal ATB-nya merapat. Oh ya, kebetulan ini Ibu Yuli ini bidang 4 juga ya, sama-sama bidang. Nah, kan ada tinggal merapat. Ini kayaknya link-linknya udah ada sih, TNI-nya udah kebuka tadi kan, dompet duafa-nya, NGO-nya udah terbuka, tinggal di ini aja. Dikonek-konekkan aja Mbak. Iya. Tapi Kak Yuli, nanti mungkin terakhir untuk Kak Yuli, misalnya tadi yang kemarin sharing session dengan TS Anwar itu dia bilang nanti ada
guideline yang dibuat dari Kemenkes, kemudian nanti dikasihkan ke Dinkes provinsi untuk nanti disosialisasikan ke pengurus di Iya. profesi. Nanti kalau Itu sudah ada mohon itu diinfo. secara umum global karena itu kan klaster kesehatan, tapi dari perhimpunan sendiri kami sudah ada pedomanan nanti ada Abah juga sudah gabung nanti Ya, kita biasanya kasih ke maksudnya kita nanti share juga ke teman-teman karena memang belum berapa 1-2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. ya biasanya untuk bencana itu biasanya juga sudah ada juknisnya dari pusat krisis. Jadi Iya. timnya dari pusat krisis Sudah yang krisis membawa. ya betul. Iya betul. Jadi nanti hari Senin mungkin saya coba cek ke yang mengurus bencana karena Ya. dia sebagai koordinator bagaimana dengan informasi yang diberikan. Kalau ada nanti saya ini. Karena biasanya mereka juga turun ke kabupaten untuk sosialisasi bencana bagaimana dalam antisipasi bencana. Iya. Oke. Siap. Oke, Kak Yuli, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada infonya, nanti bisa saling komunikasi, Kak Yuli. Di sini sudah bergabung Bang Ganjar. Halo Bang. Aduh, ini sorry tadi teleponnya saya pakai ini. Kalau saya angkat langsung zoom-nya mati Bang. Jadi enggak. Siap. Bang Ganjar, ini kita sudah tadi banyak teman-teman yang izin karena Halo Abah. di tempat praktek banyak yang sudah live, sudah diskusinya sudah hampir sejam, Bang Ganjar. Siap, Bang Basel. Ya, mungkin Bang Ganjar. Izin Mbak, tadi udah duluan. Ya, tadi sudah Mbak Tati sudah banyak bercerita terkait dan lain-lain. Mungkin Bang Ganjar, ini mungkin banyak teman-teman di sini yang belum kenal nih, Bang Ganjar. Ya, oke, sudah. Mungkin Bang Ganjar bisa perkenalan dulu Bang, biar teman-teman di NTT pada kenal juga nih sama Bang Ganjar. Ya, Bang Ganjar. Siap. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat bergabung. Kebetulan kemarin sempat masuk IGD, jadi kondisi memang kurang fit. Wow. Dan barusan kebetulan juga pas mati lampu di rumah, jadi udah lupa pegang HP tuh. HP-nya saya simpan di mana gitu. Jadi saya ngumpul aja bareng anak-anak, bareng istri. Suaranya serak banget Abah. Iya. Sehat Abah, cepet sehat, cepet sembuh. Oke. Aman, insya Allah aman. Perkenalkan teman-teman, saya Ganjar, biasa dipanggil Abah, asal dari Jabar, posisi saya di Bandung. Untuk di Jabar, saya pegang ATB Jabar di bawah bidang pengabdian masyarakat tanggap bencana, kemudian dipercaya sebagai ketua perhimpunan apoteker tanggap bencana di bawah PPIAI. Dan sebetulnya kalau Mbak Tati itu sudah senior saya lah kalau di lapangan. Banyak. Ya Abah nih senior. Saya belajar sama Mbak Tati malah. Udah cukup, sharing-sharing juga. Kalau tadi dengar sharing-sharing, kelihatannya kalau NTT sudah siap ya, boleh ya? Iya, kalau saya udah kebuka sih, linknya itu udah ada gitu loh. Titik-titik linknya udah nemu, cuma tinggal di itu aja. Ya. Tinggal pelatihan berjalan, kemudian jangan nunggu bencana, coba bikin koordinasikan, misal tanpa bencana harus ada kegiatan sosial yang bisa dibuka kerjasamanya, linknya jalankan dulu gitu. Katanya udah bagus ya, link ke aparaturnya sudah ada, dinasnya sudah ada, BNPB, TNI-nya sudah ada, NGO-nya sudah ada. Tinggal jangan nunggu bencana terjadi baru berjalan. Saran saya sebelum itu terjadi, kegiatan-kegiatan sosial apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng di sana ya bisa dikerjakan. Dikerjakan ya, siap Mbak. Teman-teman ini Bang Ganjar ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal sama Mbak Tati itu kemarin waktu Seroja itu komunikasi koordinasi terus nih, kira-kira apa yang bisa dibantu Pascal, kira-kira apa yang bisa kita support. Jadi sama Mbak Tati dan teman-teman ATB kemarin itu support habis tuh waktu Seroja. Jadi Bang terima kasih. Sebenarnya terima kasihnya sudah di momen-momen yang kemarin, tapi karena hari ini ada teman-teman, terima kasih lagi lah Bang untuk yang kesekian. Bantuannya sementara dalam bentuk online dulu Bang Pascal. Oh ya. Siap. Belum ketemu kan ya. Iya. Mudah-mudahan Bang nanti kalau offline
nanti bisa kita kopdar nanti. Tapi itu Bang, kita masih antisipasi kalau misalnya kita nggak tahu ya Bang, Omikron ini dia meningkat atau apa. Kita di targetnya di April sih. Tapi nanti kita berkabar terus Bang untuk itu. Siap, siap. Oke. Minggu depan tuh rencananya insya Allah Gorontalo, Bang Pascal. Kemudian ada juga PD Sulteng kemarin yang sempat kontak juga. Mungkin berikutnya baru ke NTT kalau berjalan. Iya Bang. Wow, berarti di masing-masing lingkup PD bahkan Sulawesi itu dia sudah ini ya Bang ya, sudah di beberapa PC malahan ya. Sulawesi, betul. Ya selain Jawa sih memang saya lihat sebarannya Sulawesi yang hampir semua ya. Kemarin selatan, terus ke tengah, nanti ke utara larinya meskipun bukan Manado, tapi kan Gorontalo di atas juga ya, sebelahan sama Manado ya. Selain Jawa yang paling lengkap mungkin di Sulawesi yang Sulawesi udah sebaran PD-nya. Yang sudah mengadakan pelatihan. Oke. Ya, itu Bang. Mungkin itu Bang. Tadi sempat di awal itu dengan teman-teman sudah termasuk dengan Mbak Tati kita bercerita bahwa memang untuk prakondisi ini kita memang mau dapat betul-betul banyak insight, banyak perspektif tentang kebencanaan ini. Jadi mungkin ini terus kita lakukan sharing begini. Nanti mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman dari PD yang lain atau apa, kita bisa saling bercerita Bang. Jadi transfer perspektif itu yang paling penting. Jadi ke kami persiapannya ke kepanitiaan itu memang betul-betul kita sinkronkan input dan outputnya tuh Bang. Jadi memang kegiatannya bukan asal kita buat kegiatan tapi punya tujuan jangka panjang Bang. Betul. Yang mungkin perlu disadari teman-teman itu bahwa kita semua adalah relawan. Dan kita juga semua punya potensi kerelawanan, apalagi kita punya kompetensi kefarmasian ya, yang sebetulnya kita bisa memberikan sumbangsi dalam situasi bencana gitu loh. Kalau untuk situasi kerja kan kita memang sudah biasa terlibat ya, tapi dalam kondisi bencana ternyata banyak juga kebutuhan pelayanan kefarmasian yang memang perlu kita bisa berikan karena kompetensi kita. Contoh soal misal di lapangan itu banyak terjadi buang obat gitu ya, semacam sumbangan tapi mendekati expire. Dan ketika diterima akan jadi masalah. Itu terjadi di lapangan. Kemudian misal, ya betul. Barusan terjadi tadi di Baksos aku barusan terjadi lagi. Nah kan, kemudian misal ada edukasi yang tidak sesuai karena bukan kompetensinya, bukan kita yang memberikan. Banyak teman-teman NGO yang datang dengan nakes yang lain, tapi tanpa pengolahan obat-obatan. Ketika pemberian, misal ketika di Lombok itu ada kasus orang tua yang umurnya sudah 70 tahun ke atas, kemudian mungkin edukasinya juga tidak sampai karena juga mungkin keterbatasan keterbatasan kemampuan komunikasi. Jadi ketika saya tanya itu, jadi kondisi kakek-kakeknya itu kulitnya melepuh. Terus saya tanya, kenapa ini bisa melepuh? Kena panas kah atau kenapa? Dia bilang, saya setelah minum obat, katanya, minum obat, kulit saya kayak gini gitu. Terus saya tanya, obat apa? Terus dia kasih lihat sisa obat-obatnya. Ternyata obatnya antibiotik. Antibiotik, tapi kemudian saya tanya lagi, Bapak gimana cara minumnya gitu ya? Dia bilang habiskan gitu, jadi saya habiskan. Jadi satu strip itu dihabiskan dalam satu kali minum, ada 10 tablet berarti ya. Nah itu kan bagian dari tanggung jawab kita dalam kondisi bencana itu, menjadi tugas kita untuk menyampaikan edukasi pemakaian obat sesuai dengan tujuan terapinya, supaya dapat terapinya, hasil terapinya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Dan banyak lagi yang pengolahan obat-obatan yang memang perlu kita turun terlibat dalam kondisi bencana. Di Palu itu misal banyak obat di sumbangan di gudang BNPB di Sis Al Jupri itu di bandara itu,
tidak bisa keluar karena orang BNPB-nya pun tidak mengerti tentang pengolahan perbekalan kefarmasian termasuk obat-obatan. Begitu kita datang ke sana, karena ada waktu itu dari Pak Boy, Persatuan dokter ahli bedah gitu lah ya, ahli bedah, karena dia tahu ada obat di sana, didampingi oleh kita untuk mengambil ke sana. Akhirnya obat itu si BNPB juga ngasih, karena ya sudah kalau ngerti mengolah mah silakan ambil gitu. Saya sih nggak berani gitu, dia bilang saya nggak berani ngeluarin tanpa ada orang yang tahu gitu. Artinya banyak juga peran kita yang memang ditunggu ya, peran apoteker yang memang ditunggu kiprahnya di lapangan, apalagi dalam kondisi bencana dengan berbagai masalah masing-masing di tempat masing-masing gitu, dengan karakteristiknya masing-masing. Di Lombok berbeda dengan di Palu, berbeda dengan kemudian tadi Mbak Tati ceritakan di Banten tadi terjadi ya. Yang berbeda juga nanti ceritanya sama teman-teman. Kebetulan sekarang tuh sedang ada 2 tim di Padang. Batch 1 hari ini pulang, batch 2 baru masuk di Pasaman Barat. Nanti mungkin bisa, kalau Bang Pascal tertarik dengar cerita teman-teman relawan yang sering ke lapangan, mungkin bisa undang teman-teman yang lain juga. Boleh Bang. Nanti ini ya, Bang Ganjar, nanti saya dibantu misalnya teman-teman yang baru pulang dari Pasaman ini, kira-kira siapa yang bisa minta kesediaannya misalnya untuk sharing, misalnya nanti kita sharing session ke berikutnya gitu Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa apa ya, bisa insyaallah. Siap. Oke. Bang, ini menarik karena tadi itu memang banyak bercerita dengan Mbak Tati dan teman-teman. Tapi yang spesifik seperti ini nih memang tadi misalnya studi kasus itu contoh kayak memang banyak kasus itu ketika terjadi banyak NGO atau orang menyumbang tapi ternyata obatnya sudah hampir expire. Jadi ini juga sebenarnya bisa jadi perhatian untuk kedepannya, misalnya untuk kita pengelolaan itu misalnya mungkin untuk ya pasti bantuan ini tidak mungkin ditolak, tapi kalau misalnya bencananya besok expire terus barangnya dikirim bulan ini juga jadi soal, tapi itu nanti bisa jadi ini. Tapi apa ya, mungkin di sini ada ini sebelum ke Kanura, tapi ini ya Bang, kita sepakatnya kita selesainya di jam sekarang di sini sudah jam 9:30 nih, Mbak Tati, Bang Ganjar. Siap. Nah, kita selesainya di jam 9:45 ya, Bang ya. Biar siap Bang Pascal. Teman di sini. Di sini ada Bang Ganjar, ada Kak Oce. Ini senior kami di NTT apotek. Untuk pengalaman sih tadi sempat di-sharing sama Kak Yuli terkait yang dari Dinkes. Nah, mungkin Kak Oce bisa kasih pendapat untuk Kak Oce ini pengalamannya kerja di NGO luar negeri, Bang Ganjar, Mbak Tati. Mantap. Mungkin bisa kasih kita insight kira-kira sebenarnya yang tadi sudah disampaikan itu, kalau menurut pengalaman Kak Oce misalnya untuk isu-isu kebencanaan dalam konteks lebih luas lagi ini seperti apa? Mungkin Kak Oce bisa bantu kita memberikan gambaran. Kak Oce kayaknya masih di rumah sakit, atau kalau belum bisa, atau bisa ya Kak Oce? Halo Kak Oce. Halo. Ya, Kak Oce, malam Kakak. Aduh, minta maaf ini kita jadinya langsung mention nama nih. Saya tahu Kakak masih di rumah sakit, tapi kan tadi mungkin bisa kalau bisa sharing. Ya, Pak Abah. Maaf videonya saya off kan ya, lagi opnam. Iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, kalau dari saya nggak pengalaman banyak sih ya, cuma memang waktu sempat di WHO, di WHO, waktu itu BNPB baru awal-awal sehingga saya ikut dalam penyusunan pedoman logistik bencana. Kemudian saya
eh, berapa kali ikut dalam mengunjungi pengungsi di Maumere, Palu. Waktu itu ketika saya bekerja di pemberdayaan perempuan, di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak. Nah, kemudian lebih banyak teori nih yang saya tahu malah, karena saya mengikuti kursus tentang humanitarian logistik course ya. Kursus jadi yang tadi sudah mungkin saya bagi aja bahwa yang dimention oleh Bu Tati tadi sempat saya off sebentar jadi tidak mendengarkan secara keseluruhan dari Pak Abah ya, bahwa prinsip-prinsip untuk bekerja di bencana itu adalah yang pertama disampaikan Bu Tati tadi bahwa bagaimana bekerja dengan macam-macam lembaga, berbagai macam lembaga yang turun di saat bencana. Jadi skill ini yang harus dimiliki oleh teman-teman sejawat ketika turun ke lapangan ya di saat bencana itu. Bagaimana bekerja dengan berbagai macam lembaga. Nah, mungkin ini jadi pertimbangan oleh Pascal dan teman-teman panitia untuk melihat di materi mana hal tersebut bisa disampaikan. Kalau dilihat dari 2 hari dan kita kepinginnya teman-teman punya banyak skill juga kayaknya agak sulit, jadi mungkin jadi PR untuk tadi disebutkan mau membuat pedoman. Yang berikut adalah disebutkan Bu Tati tadi, terima kasih Ibu, bahwa rapid assessment itu sangat penting untuk dilakukan oleh teman-teman yang melakukan menjadi relawan. Nah, ini mungkin nanti teman-teman dibekali apa saja yang harus dilakukan menjadi bagian dari rapid assessment yang harus diketahui oleh teman-teman. Oke, kemudian yang saya pelajari juga dari humanitarian logistik itu adalah bagaimana bekerja dengan tools-tools, bagaimana mengetahui tentang SOP, kemudian tools-tools yang harus dikuasai oleh teman-teman ketika ada. Jadi misalnya alat-alat komunikasi, kemudian bagaimana melihat sesuatu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu di saat genting ya. Nah, itu yang prioritas-prioritas itu yang harus mungkin dikuasai oleh teman-teman. Kemudian kalau tidak salah memang teman-teman di Kemenkes itu sudah membuat pedoman mengelola obat di saat bencana sampai pemusnahannya. Nah, itu nanti mungkin dari teman-teman Dinkes yang bisa men-share kembali, karena ini dibuat ketika pengalaman di Jogja. Begitu banyak sampah ya, kita bilangnya sampah, hasil dari setelah bencana di Jogja itu banyak sekali obat yang tidak terpakai. Kalau saya pribadi melihat ketika ngobrol dengan teman-teman BNPB adalah mungkin teman-teman sejawat tidak hanya bekerja untuk melihat obat saja, tapi logistik lain yang diperlukan saat bencana itu benar-benar sangat tanda kutip ya tidak dikelola dengan baik, karena di teman-teman BNPB juga tidak ada khusus pengelola logistik. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan logistik itu juga mereka tidak begitu menguasai, sehingga akhirnya banyak barang-barang yang tidak disimpan dengan baik, tidak dikelola dengan baik. Ketika berkunjung ke Maumere, itu semua hal mau barang, makanan itu ditumpuk menjadi satu. Jadi Indomie, semua peralatan dapur itu ditumpuk, digabung menjadi satu. Nah, di aspek ini juga teman-teman bisa masuk. Jadi mungkin tidak hanya di obat ya menurut saya, tapi menunjukkan keberadaan kita bahwa logistik itu perlu dikelola dengan baik, dengan teman-teman bisa mengambil bagian dalam hal itu pergudangan, kemudian mungkin memberi masukan untuk procurement, kemudian bagaimana dengan yang lain adalah mungkin trauma healing. Nah, itu yang tadi ada yang bilang jadi bisa ini, jadi semua muncul, Bu Tati bilang tadi. Kadang ada anak-anak yang di situ kita jadi belajar untuk bagaimana bermain dengan anak-anak. Kalau dari saya hal-hal itu sih mungkin nanti lebih banyak kalau misalnya nanti teman-teman sudah berkecimpung, kemudian bisa jadi tahu apa-apa saja yang bisa dilakukan di saat bencana. Dan mungkin, sorry masih Zoom, sebentar ya.
mungkin itu dulu ada visit. Oh iya, siap Kakak. Ya, Aduh, Bu. siap. Ya, Kak Oce, aduh minta maaf nih Kak, jadinya yang Oce. Ada visit perawat. siap Ya Kak kalau Oce. ya mungkin titip dari karena saya dari pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak bahwa data kalau teman-teman farmasis bisa membantu tersedianya data terpilah, data kelompok rentan saat terjadi bencana, kami terima kasih sekali karena hal itu adalah salah satu kesulitan kami saat terjadi bencana untuk mengakses data terpilah itu sulit sekali. Data yang sudah terpilah perempuan, laki-laki, kemudian ada berapa anak, ada berapa lansia, kelompok-kelompok rentan yang ada di saat itu. Nah, saya sudah mengusulkan kepada Pascal untuk nanti bisa mengundang ya, Pak Gede Yoga, perawat apoteker yang pernah menjadi konsultan kebencanaan di WHO dan bekerja untuk membantu untuk pusat krisis bencana, bisa nanti share banyak pengalaman karena dia farmasis dan epidemiolog. Wow, keren. Ya, nanti mohon bantuannya Kak Oce untuk memastikan, misalnya kemarin Kak Oce sudah komunikasi, nanti bisa kami sudah fiction. Tapi nanti menarik Kak Oce, nanti catatan yang tadi Kak Oce sudah kasih, coba kita diskusikan nih teman-teman. Karena ini ya Mbak Tati, Bang Ganjar, saya juga pikirnya kalau pelatihan knowledge tentang kebencanaan ini secara teoritis ini mau dilakukan dalam 1 hari pasti nggak muat nih, karena terlalu banyak hal kalau menurut saya sih. Ya, jangan. Yang harus kita ini. Jadi mudah-mudahan dengan prakondisi semacam ini kita sharing seperti ini, kita punya banyak perspektif nih tentang kebencanaan. Contoh tadi disampaikan Kak Oce ini, memang secara teori ini hal-hal yang sangat prinsipal ya dalam mitigasi pengelolaan bencana. Nanti berkaitan dengan data, terus ini dan sebagainya, itu menurut saya sangat-sangat penting. Kak Oce, terima kasih Kak untuk sharingnya. Saya tahu Kak masih di rumah sakit sementara Opnamen, tapi sudah bersedia untuk mau bergabung bersama-sama terus memberikan masukan. Terima kasih Kakak untuk ininya. Baik teman-teman, karena ini kita sepakat tadi di 9.45, sekarang sudah 9.35, masih punya 10 menit lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing, mungkin Kak Nura sebelum nanti closing ke Kak sama Bang Ganjar sama Mbak Tati. Kak Nura, selama ini kan Kak Nura nih di DDF ini aktif lah, seperti yang tadi dibilang Bang Ganjar, itu bukan hanya terjadi bencana baru melakukan kegiatan, tapi memang sudah sering memang melakukan itu secara rutin dan kontinu. Mungkin Kak Nura bisa kasih kita gambaran atau perspektif kira-kira yang di lapangan ini selama ini, misalnya Kak Nura mereka kan sampai ke kampung-kampung tuh. Saya memang betul-betul salut lah untuk kegiatan kemanusiaannya itu, untuk pengabdian baksos dan lain sebagainya. Mungkin Kak Nura bisa kasih kita sharing sehingga ini juga menjadi apa ya, gambaran kita bahwa memang di NTT itu yang menjadi kebutuhan selain tanggap bencana atau ini yang seperti tadi usulkan Bang Ganjar sama Mbak Tati, itu bukan bencana baru kita turun ke lokasi-lokasi seperti itu sih. Mungkin Kak Nura. Oh iya Kak. Baik Kak, mungkin tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Ibu Oce, terus disampaikan oleh Ibu Tati terkait beberapa hal yang mungkin kita harus persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memasuki tempat atau wilayah yang akan kita tuju. Kalau dari saya sendiri sih, yang paling penting dan utama adalah kita memahami medannya. Kemudian yang kedua adalah fisik yang paling penting kalau dari saya. Karena memang kalau kondisi di NTT sendiri mungkin kita yang orang NTT lebih memahami kondisinya, memang butuh tenaga fisik yang betul-betul
fisik dan stamina yang betul-betul oke. Itu yang paling kita persiapkan terlebih dahulu, sehingga pada saat kita di lapangan kita juga punya fisik yang kuat sehingga bisa backup apa yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kalau mungkin pengalaman saya kebetulan saya kerja di layanan Dompet Duafa yang memang punya kegiatan sosial, dan kebetulan kemarin juga kami ikut berkontribusi dalam penanganan seroja. Jadi ya mungkin yang perlu dipahami adalah kondisi masyarakat setempat. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, karena masyarakat NTT sendiri juga kadang-kadang bahasa yang digunakan juga kita harus menggunakan bahasa yang masyarakat banget, jangan terlalu tinggi-tinggi sehingga masyarakat juga memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu. Kadang-kadang apalagi di Kupang sendiri atau di NTT itu bahasanya tuh banyak banget. Jadi kita juga mau tidak mau harus memahami sedikit demi sedikit bahasa atau komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian lingkungan daerah, kemudian yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Oce bahwa pada saat di lapangan mau tidak mau kita harus jangan hanya muluk-muluk di obat gitu. Jadi karena di lapangan itu banyak yang masih banyak yang belum kayak kemarin kejadian Seroja itu, logistik saja banyak yang ketumpuk makanan bercampur dengan obat dicampur dengan makanan, kemudian dicampur dengan pakaian-pakaian bekas atau pakaian-pakaian layak pakai, sehingga kalau saya sendiri sih kemarin tuh pas lihatnya tuh miris banget kondisi seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai apoteker bisa juga masuk ke dalam bagian logistik maupun gudang, sehingga kita bisa memilah-milah nih, bisa terkait dengan penyimpanan, kemudian logistik yang lainnya kita juga bisa memberikan kontribusi di situ. Jadi kayak misalnya barang-barangnya mau expired date, itu mungkin kita bisa stok nyetok atau seperti apa gitu, sehingga tidak digunakan oleh masyarakat. Jadi bisa aman lah gitu. Soalnya biasanya barang-barang hibah atau barang-barang dari dari orang-orang tuh kadang-kadang biasanya tuh donasi itu Bu, kadang-kadang mendekati expired paling banyak Bu. Jadi kadang-kadang riskan banget. 1 bulan menjelang ED. Iya betul sekali Bu. Jadi kemarin tuh waktu kasus kemarin yang Seroja, kami ke daerah-daerah tuh barang-barang itu ditaruh di tanah dengan kondisi tanah tuh basah, nggak ada palet atau penahan gitu, sehingga banyak obat yang rusak kayak gitu. Jadi mungkin kita lebih aware sama mungkin kondisi-kondisi di sekitar yang belum belum terbackup, mungkin kita bisa memberikan masukan-masukan, kita koordinasi. Di sini tuh tantangannya kita adalah kita harus bagaimana teamwork-nya betul-betul harus sama-sama komunikasi yang baik dengan teman-teman dari LSM lain, karena pada saat di tempat kejadian itu bukan hanya kita saja tapi banyak LSM lain yang juga stay di situ dan turut membantu. Jadi bagaimana kita teamwork dengan teman-teman yang lain sehingga bisa kita bisa membantu backup yang mungkin ada yang kurang atau ada yang seperti itu. Kalau dari saya pengalaman kami seperti itu sih Bu. Oke, siap. Kak Nura, ini yang menarik Bang Ganjar, Mbak Tati, berkaitan dengan pendekatan budaya nih, karena memang ini juga jadi ini tapi itu hal yang menarik nanti. Jadi teman-teman, ini makanya dari awal bilang ini perspektif kebencanaan ini kita bicara ini berkaitan dengan isu sosial, budaya, dan ini semuanya tidak akan kelar nih kalau mau dibahas dalam 1 hari. Tapi Kak Nura, nanti berikutnya Kak Nura ini Mbak Tati, Bang Ganjar, ini teman-teman selalu saja kalau mungkin kesini yang sudah ini ya, kalau ada kegiatan DDF itu pasti selalu dikontak. Kira-kira Pascal, kira-kira apa yang bisa kita saling bantu? Jangan sampai lepas nih Kak Nura nih, jangan sampai lepas nih.
mungkin berikutnya ini ya, Kanura untuk sharing sesi yang ketiganya nanti Kanuranya yang jadi moderator lah, biar jangan saya terus yang muncul. Yang sudah punya pengalaman. Dompet apa mah anggarannya besar. Kalau Ya, saya itu, Bang. Ini Programnya Mas- banyak. programnya Banyak loh Dede itu dompet apa tuh. iya, nasional. Nah, Alhamdulillah. Bang Ganjar, sebelum kita tutup, ini kemarin yang paling aktif Bang Ganjar dan Mbak Tati tanya ini yang di lewat pulau-pulau ini di mana? Itu teman-teman dari ATB PC Flow Team, Mbak. Di sini ada 3 orang Iya. yang bisa sharing. Mau siapa nih, Kak Rusia, Kak Agatha, atau Kak Imel? Kalau Kak Agatha ini dari Dinas Kesehatan ya, Flow Team. Mungkin Kak Agatha ya mungkin ya. Kemarin waktu kondisi yang terparah itu di Flow Team juga. Sebenarnya kendala yang terkait mungkin dari Dinkes sendiri seperti apa, Kak? Apakah misalnya di waktu ininya logistiknya yang bermasalah atau pendistribusian atau bagaimana nih, Kak? Mungkin Kak Agatha bisa sharing sedikit sebelum kita akhiri, Kak. Terima kasih, selamat malam. Malam, Kak Kebetulan Agatha. saya juga, iya selamat Malam. malam. Kebetulan kemarin bencana Seroja itu pas di kampungnya saya. Oke. Jadi maksudnya dengan budaya, dengan bahasanya saya masuk. Dan saya juga kerja di Dinas Kesehatan di gudang obat. Jadi pas kejadian itu siangnya langsung kami dari teman-teman di gudang langsung distribusi obat-obat. Yang bawa itu teman P2P yang turun pertama. Nah, setelah itu hari ketiga baru saya turun ke lokasi. Di sana itu ada juga teman-teman apoteker yang kerja di puskesmas tempat bencana. Jadi kita langsung berkomunikasi dengan mereka. Maksudnya pengalaman sendiri itu saya di sana berapa hari memang itu kita langsung maksudnya secara pribadi kita tidak langsung diobat di pelayanan farmasi saja, tapi kita lihat anak-anak, kita masuk bermain dengan anak-anak, masuk di logistik ya berupa makanan, itu juga kita masuk. Maksudnya yang pas di situasi itu, di lokasi itu kita langsung maksudnya langsung apa? Kita sendiri langsung maksudnya Berbau. oh ini di sini. Cuma karena kita teman-teman juga tidak terlalu banyak. Maksudnya karena di kepulauan, jadi yang turun pertama dari mewakili PC itu saya sendiri. Saya sendiri yang turun dari kabupaten ke bawa logistik, obat dengan makanan, dengan pakaian layak pakai. Turun ke sana, cuma karena saya juga dari Dinas Kesehatan, jadi kita tim dari Dinas Kesehatan itu bentuk tim dari semua bidang. Dari P2P, Kesmas, semuanya turun. Jadi pas saya yang di pelayanan kefarmasiannya. Sampai di sana banyak obat-obat juga yang distribusi dari berbagai elemen, dari partai, dari LSM. Jadi kita dengan teman yang di lokasi, saya ajak ada beberapa teman-teman yang di puskesmas terdekat, kita lihat logistik maksudnya kemarin tuh kami yang lebih fokusnya di pelayanan obat-obatan. Begitu. Oke, tapi Kak mungkin ada teman-teman lain yang tambahkan kemarin. Halo Kak Agatha, mungkin Kak sebelum ke situ Kak, maksudnya yang saya mau dapat dari Kak itu kira-kira misalnya di dinas nih Kak, kan pasti ada yang merencanakan obat ya, artinya di bagian bidang di dinkes. Kalau maksudnya belajar dari pengalaman yang terjadi bencana. Kalau dari dinkes, maksudnya perencanaan kemarin itu kita dari Dinas Kesehatan. Kita dari Dinas Kesehatan yang teman-teman di puskesmas yang lokasi bencana, mereka yang kita apa-apa yang dibutuhkan. Jadi dari dinas yang buat perencanaannya. Yang kita minta mereka dari lokasi bencana yang mengirim obat-obat apa yang dibutuhkan, apa-apa yang kurang, itu dari teman-teman yang di lokasi. Tapi yang buat permintaan ke
Dinkes provinsi itu dari Dinas Kesehatan. Oke, siap. Berarti ini Mbak Tati, Bang Ganjar, itu teman-teman dari Flow Team ini di sini ada Kak Rukia, Kak Inal, dan Kak Agi. Kemarin itu mereka saya ikuti betul kegiatan waktu mereka turun ke lokasi bencana itu. Wah, itu luar biasa tuh Bang. Itu dalam berapa kali ini tuh teman-teman tuh kompak, solid sekali. Nah itu yang menurut saya jadi bagaimana ya, solidaritas ketika misalnya itu yang jadi, wes ini luar biasa nih teman-teman dari Flow Team. Jadi yang kemarin Bang Ganjar sama Mbak Tati tanya, itu yang naik-naik perahu kapal lewat pulau itu di mana sih? Nah itu kalau bukan di Alor, di Flow Team kemarin tuh Bang. Oh iya. Iya. Itu kalau Bang Ganjar sama Mbak Tati pernah, Flow Team itu identiknya yang berburu paus itu Bang. Kalau ya. Oh iya. Yang berenang sama itu ya. Hiu paus itu bukan? Iya. Kalau hiu paus itu yang itu di Papua Bang. Kalau yang ini yang berburu paus itu lembata. Iya. Oh, yang loncat-loncat itu ya? Ya, loncat-loncat itu. Pakai tombak gitu ya? Pakai tombak. Pakai tombak gitu ya. Pakai tombak ya. Ya, betul. Jadi itu Bang Ganjar, Mbak Tati, ini NTT ini 22 kabupaten dengan ragam budaya yang lumayan complicated. Tapi poinnya bukan di situ. Mungkin Mbak Tati ini sudah Bang Ganjar, kita sudah lewat 4 menit. Mungkin closing statement dari Mbak Tati sama Bang Ganjar. Teman-teman yang lain mungkin yang belum di ini, saya tidak bisa ini kasih semua memberikan masukan pendapat karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin closing statement dari Bang Ganjar dulu, Bang. Mohon maaf tadi kita sudah diskusinya panjang lebar dan teman-teman banyak yang sudah izin live. Bang Pasya. Mungkin Bang saya yang minta maaf malah telat masuk. Siap. Bang, mungkin harapan lah Bang untuk kegiatan di ATB ini dan kelanjutan prakondisi kami ini seperti apa Bang? Mungkin Bang saya kasih terakhir pesan-pesannya. Saya pernah baca satu penelitian Jepang bahwa 39,4% orang itu bisa selamat dari bencana karena kemampuan dirinya sendiri. Jadi pelatihan ATB ini dilaksanakan dalam rangka membangun kesiapsiagaannya, khususnya untuk lingkup kita sebagai farmasis, kemudian orang-orang di sekitar kita juga yang dekat dengan kita, keluarga gitu ya. Kalau kita sudah ikut pelatihan, kita tahu ilmunya, kita bisa memberikan informasi ke orang-orang terdekat kita, anak, istri, keluarga gitu ya. Kalau saya lihat potensi teman-teman di NTT ini cukup besar, tinggal menggabungkan saja sebetulnya. Kalau mungkin dulu Mbak Tati bergabung di NGO mana sebelum ada ATB, saya juga bergabung di NGO mana sebelum ada ATB. Kemudian PPIAI mewadahi kita yang memang punya passion di kerelawanan, di kemanusiaan dalam bentuk perhimpunan ATB. Saya sendiri sih kenapa tidak membawa profesi saya masuk ke dalam bencana dan kemanusiaan gitu ya. Kalau sebelumnya kita bergabung dengan teman-teman lain, NGO lain, sekarang kalau di profesi kita sudah ada, kenapa kita tidak bergabung dengan profesi kita sendiri di kondisi lapangan gitu. Kalau saya lihat kan potensinya besar, teman-teman di sana sudah ada yang bergabung di NGO, sudah ada yang pernah bergabung di WHO, kemudian ada yang bergabung, ada yang bekerja di dinas gitu. Secara link di lapangan mah sudah dapat semua kalau menurut saya. Tinggal ATB-nya berdiri, hadir, begitu ada kegiatan tinggal berjalan. Saya rasa gitu Bang Ustaz, kalau di NTT sebenarnya udah enak ya boleh ya? Ya. Ada semua unsur-unsurnya gitu. Unsurnya ada semua. Oke Bang Ganjar. Thanks. Oke, Mbak Tati. Mungkin terakhir mungkin Mbak Tati kira-kira ya semangatnya pasti tadi saya rasa teman-teman yang sudah ikut dari awal sampai semangat terus ya. Nah, pasti sudah tertular nih dari yang sudah disampaikan Mbak Tati. Tapi mungkin pesan-pesan yang lebih inilah Mbak, lebih ini terkait ATB dan nanti
terselenggaranya kegiatan nanti nih Bu. Ya, amin, amin. Terima kasih. Pokoknya jangan ragu lah untuk bikin pelatihan ATB, kemudian mengajak teman-teman atau apa. Bergabung di kegiatannya ATB di NTT ini. Karena yakin deh, profesi ini itu memang dibutuhkan pada saat dibutuhkan juga pada saat bencana. Yang kedua, kita bisa eksplor diri kita dengan lebih baik lagi dan kita akan menjadi tahu potensi diri kita. Kalau sudah ikut ATB, saya yakin akan makin banyak. Ternyata saya masih bisa membantu orang lain dengan banyak cara. Gitu ya. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan salah satunya dengan menjadi relawan apoteker tanggap bencana. Wow. Ini kayaknya ini ya bangganya harus quote and quote nih langsung IG naik. ATB. Jadi quote and quote. Oke. Siap. Mbak Tati, teman-teman sebelum kita tutup bisa ini ya. Kalau misalnya ini kesediaannya kita dokumentasi, teman-teman bisa on cam. Kak Yuli, mohon bantuannya Kak Yuli yang foto ya Kak Yuli. Kak Yuli yang foto, atau siapa yang minta tolong? HP nih, pakai HP. Oh, Jadi bisa bantu foto ya? bisa. Soalnya lagi pakai HP. Siap. Kecuali pakai laptop bisa buka untuk foto. Boleh tadi pakai laptop nggak? Ya. Berarti Pakai aku. print screen aja. Yes. Siap Kak Nura, Kak Faiz bisa on cam? Kak Siapa nih? Kak Pascal? Kak Pascal atau siapa? Aku? Iya. Boleh. Oke ya. 3, 2, 1. Nah. Yes, 1, 2, 3. Boleh. Tangguh. Ya, bentar. Bentar. Salam tangguhnya. Tangguh. Siap. Oke. Tapi dapat semua layar ya, Mbak Tati? Ini ada berapa? Oh, yang tadi ada berapa nih? Aku sumpah lupa tuh kan. Aduh, belum cek lagi. 12 orang. Ya, ulangi lagi deh. Ulang lagi. Kak Cin, Kak Dewi. Halo Cin, Dewi. Sekali-sekali lah tunjukkan. Besar dulu ya. Biar besar. Ya. Ya, print screen. 1, 2, 3 ini baru 1. Ada Faris nih. Oke, yang kedua. Oke, kemudian 2 ya, hanya 2. Ya, 12. Ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi terima kasih Sun, Bang Ganjar. Sama-sama Bang Pascal, teman-teman semuanya. Mbak Tati, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita berharap sharing ini berlanjut. Jadi nanti minta tolong nanti Bang Ganjar sama Mbak Tati, misalnya ada teman-teman yang mau diusulkan untuk sharing session berikutnya, nanti bisa infokan biar kita jadwalkan. Kita rencananya setiap weekend nanti Bang, Mbak Tati. Supaya lebih memperkaya perspektif kita tentang kebencanaan. Siap. Kalau perlu terkait kepanitiaan, mungkin ke teman-teman sosial kemarin yang baru pelatihan, Bang Pascal. Kalau perlu testimoni informasi di lapangan, mungkin bisa ke teman-teman yang baru pulang dari Padang atau yang lagi ada di sana. Oke. Siap Bang. Oke. Baik, Bapak Ibu teman-teman, Bang Ganjar, Mbak Tati, saya mewakili pengurus daerah YAI NTT mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, ini mungkin hadir tidak komplit. Kita berharap ini terus berlanjut. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tati. Terima kasih. Semangat sehat-sehat semua ya. Ya. Sehat. Di lab ya.